Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurjana dari kelas D4 Teknik Informatika 3B Politeknik Pos Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan, di mana dalam representasi pengetahuan ini kita akan membahas tentang 4 poin, yaitu representasi pengetahuan, representasi logika, jaringan semantik, dan frame. Representasi pengetahuan. Apa sih representasi pengetahuan? Representasi pengetahuan adalah menyajikan suatu relasi antara beberapa subjek sebuah pengetahuan ke dalam suatu bentuk skema. Nah, kemudian apa itu representasi logika? Representasi logika adalah menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika untuk formal untuk merepresentasikan basis pengetahuan. Representasi logika dibagi menjadi dua, yaitu logika proposisi dan logika predikat. Kemudian kita akan membahas tentang jaringan semantik atau semantic network. Semantic network adalah suatu network yang disebut dengan network semantik merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk graf, di mana simpul pada graf tersebut menunjukkan fakta atau konsep, sedangkan lengkungan menggambarkan hubungan relasi antara konsep tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah frame. Frame merupakan semantic net yang dilengkapi dengan properties. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke codingan. Dalam codingan ini, kita akan menjelaskan atau mencari tahu bagaimana membuat sebuah game yang telah ditugaskan. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah codingan di mana dalam hal ini saya sudah mempunyai codingan tentang kambing, serigala, sayuran, dan juga petani. Nah, di langkah pertama yaitu kambing menyeberang. Langkah kedua, serigala menyeberang, kemudian sayuran menyeberang, kambing kembali, serigala kembali, sayur kembali, perahu kembali. Nah, di sini saya sudah mempunyai algoritma di mana jika nilai A adalah 1, maka akan lanjut ke langkah kedua, B. Tapi jika bukan A sama dengan 1, maka akan game over, di mana A ini adalah kambing menyeberang. Kemudian if B adalah 7, maka akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu C, langkah ketiga, di mana B adalah perahu kembali, di mana si petani membawa kambing menyeberang dan kemudian kembali. Kemudian yang C adalah bernilai 2, di mana apabila memilih nomor 2, maka akan lanjut ke langkah keempat, yaitu D. Jika bukan 2, maka akan game over. 2 adalah serigala menyeberang. Kemudian, jika D adalah 4, maka akan lanjut ke langkah kelima, yaitu E, di mana 4 itu adalah kambing kembali.
Jika bukan 4, maka akan game over. Kemudian, jika E adalah 3, maka akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 6. Di mana 6 adalah sayur kembali. Jika tidak, maka akan game over. Jika F adalah 7, maka akan lanjut ke langkah ke-7, yaitu G, di mana 7 adalah perahu kembali. Jika bukan 7, maka game over. Jika G adalah 1, maka hasilnya adalah berhasil. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita uji coba. Di sini saya menyimpan file di D. Kemudian di kecerdasan buatan. Dan saya memberi nama filenya adalah pertemuan3.py. Nah, ini langkah pertama. Yang ini. Jika A adalah 1, kita isi 1, maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, itu langkah kedua. Di mana langkah kedua kita harus mengisi angka 7. Nah, kemudian akan lanjut ke langkah 3. Setelah lanjut ke langkah 3, kita harus memilih angka 2. Nah, setelah itu akan lanjut ke langkah 4, dan di dalam langkah 4 kita harus memilih angka 4. Lanjut ke langkah 5, dan di langkah kelima kita harus memilih angka 3. Nah, kemudian lanjut ke langkah 6, di mana langkah 6 harus diisi dengan nomor 7. Nah, untuk terakhir yaitu kita memilih angka 1. Maka berhasil. Namun, jika kita mengisi dengan yang tidak sesuai dengan yang di langkah yang benar ini, maka akan terjadi error. Misal 1 ini, kemudian kita memilih 3. Dapat dipastikan ini game over. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.